Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku. Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya harap kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Di masa pandemi ini saya harapkan kalian tetap patuhi protokol kesehatan. Jangan lupa memakai masker, kemudian cuci tangan, kemudian hindari kerumunan ya, dan jaga jarak. Baiklah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai proses masuk dan berkembangnya agama dan kebudayaan Islam di Indonesia. Jadi di sini nanti kita akan membahas mengenai teori masuknya agama Islam ke Indonesia, kemudian nanti bagaimana perkembangannya, kemudian siapa yang berperan dalam proses masuk dan berkembangnya kebudayaan Islam di Indonesia. Bisa kalian lihat di sini proses masuk dan berkembangnya agama Islam di Indonesia menurut Ahmad Mansur Suryanegara dalam bukunya yang berjudul Menemukan Sejarah. Terdapat 3 teori, yaitu teori Gujarat, teori Mekah, dan teori Persia. Jadi ketiga teori tersebut nanti akan memberikan jawaban tentang permasalahan waktu masuknya Islam ke Indonesia, asal negara, dan tentang pelaku penyebar atau pembawa agama Islam ke Nusantara. Jadi nanti kita di sini akan membahas 3 teori, yaitu sekali lagi teori Gujarat, teori Mekah, dan teori Persia tentang masuknya agama Islam di Indonesia. Sebelumnya bisa kalian lihat ini ada peta jalur masuknya Islam ke Nusantara atau Indonesia ya. Jadi ini Mekah, Arab tempat munculnya pertama kali agama Islam ya, yang dibawa oleh Rasulullah Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ini dari Mekah nanti menyebar ke berbagai penjuru dunia. Salah satunya yaitu ke Indonesia. Nah, bisa Anda lihat ini ada Persia, Gujarat lah di sini. Untuk lebih detailnya marilah kita bahas satu persatu mengenai teori masuknya agama Islam ke Indonesia ya. Yang pertama adalah teori Gujarat. Teori ini berpendapat bahwa agama Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 dan pembawanya berasal dari Gujarat, India ya. Dasar teori ini adalah kurang fakta yang menjelaskan peranan bangsa Arab dalam penyebaran Islam di Indonesia. Jadi dalam teori ini mengatakan bahwa peran bangsa Arab langsung di Indonesia itu sangat minim atau bahkan tidak ada di sini. Kemudian adanya hubungan dagang Indonesia dengan India telah lama melalui jalur Indonesia, Kambai, Timur Tengah, Eropa. Jadi jalur perdagangan ini sudah ada sebelum Islam masuk ke Indonesia, yaitu ketika zaman Hindu-Buddha yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Kemudian bukti yang lain untuk pengemuka teori Gujarat ini adalah adanya batu nisan Sultan Samudra Paseh yaitu Malik Al-Saleh tahun 1297 yang bercorak khas Gujarat. Kemudian teori Gujarat ini dikemukakan atau pendukungnya adalah yang pertama Snok Hangrun ini, kemudian ada W.F. Stutterheim, ini W.F. Stutterheim ya. Kemudian yang ketiga Bernard H.M. Fleck. Para ahli yang mendukung teori Gujarat ini lebih memusatkan perhatiannya pada saat timbulnya kekuasaan politik Islam, yaitu adanya kerajaan Samudra Paseh. Nanti juga akan kita bahas di pertemuan selanjutnya ya mengenai kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Perlu kalian ketahui bahwasanya kerajaan Islam pertama yang ada di Indonesia itu adalah kerajaan Samudra Pasai. Kemudian dari peristiwa ini juga merupakan keterangan dari Marco Polo dari Venesia atau Italia ya, yang pernah singgah di Perlak tahun 1292. Ia menceritakan bahwa di Pelak sudah banyak penduduk yang memeluk Islam,
dan banyak pedagang Islam dari India yang menyebarkan agama Islam. Dari teori Gujarat yang dikemukakan oleh Snook Hawrowns, W.F. Sutherland dan Bernard H.M. Flegel ini mengetengahkan bahwasanya pada abad ke-13 ini sudah banyak sekali interaksi penduduk kita dengan pedagang dari Gujarat, India yang memeluk agama Islam. Nah, ini salah satu bukti pendukung teori Gujarat, yaitu batu nisan Sultan Malik Al-Saleh. Lanjut. Nah, teori yang kedua adalah teori Mekah. Teori ini merupakan teori baru yang muncul sebagai sanggahan terhadap teori lama, yaitu teori Gujarat. Kalau teori Gujarat tadi mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia itu abad ke-13, kemudian untuk teori Mekah ini menyanggahnya, ya, karena menurut teori Mekah ini bahwa Islam masuk ke Indonesia itu pada abad ke-7 dan pembawanya berasal dari Arab atau Mesir. Jadi kembali lagi, teori Gujarat itu adalah Indonesia masuk ke Indonesia, Islam masuk ke Indonesia itu pada abad ke-13 dan pembawanya adalah pedagang dari Gujarat, India. Sedangkan teori Mekah ini mengatakan bahwasanya Islam masuk ke Indonesia itu sudah pada abad ke-7 dan pembawanya adalah dari bangsa Arab atau Mesir. Nah, teori Mekah ini dasarnya apa? Bisa kalian lihat. Pada abad ke-7, yaitu tahun 674, di pantai barat Sumatera sudah terdapat perkampungan Islam atau Arab. Dengan pertimbangan bahwa pedagang Arab sudah mendirikan perkampungan di Kanton sejak abad ke-4, hal ini juga sesuai dengan berita Cina. Jadi teori Mekah ini mengatakan bahwasanya pada abad ke-7 di pantai barat Sumatera itu sudah ada perkampungan Islam atau Arab. Dengan adanya ini berarti Islam sudah masuk ke Indonesia. Kemudian kerajaan Samudra Pasir yang saya katakan di depan tadi bahwasanya adalah kerajaan pertama yang bercorak Islam di Indonesia, itu menganut aliran mazhab Syafi'i, di mana pengaruh mazhab Syafi'i ini terbesar pada waktu itu adalah Mesir dan Mekah. Sedangkan Gujarat atau India adalah penganut mazhab Hanafi. Kemudian ada raja-raja Samudra Pasir menggunakan gelar Al-Malik, yaitu gelar yang tersebut berasal dari Mesir. Bisa saya jelaskan bahwa di sini kerajaan Samudra Pasir menganut aliran mazhab Syafi'i. Padahal Syafi'i itu adanya di Mekah dan Mesir. Sedangkan di Gujarat, India adalah mazhab Hanafi. Kemudian raja-raja Samudra Pasir menggunakan gelar Al-Malik, yaitu sama dengan yang ada di Mesir. Dengan adanya peristiwa ini, dengan sumber sejarah seperti ini, maka timbullah teori Mekah yang dikemukakan oleh Hamka atau Buya Hamka, Van Leur dan T.W. Arnold. Ini Buya Hamka, ini Van Leur. Ya. Kemudian para ahli yang mendukung teori ini menyatakan bahwa abad ke-13 sudah berdiri kekuasaan politik Islam. Jadi masuknya ke Indonesia terjadi jauh sebelumnya, yaitu abad ke-7. Dan yang berperan besar terhadap proses penyebarannya adalah bangsa Arab sendiri. Jadi ini bisa dikaitkan dengan teori Gujarat. Dalam teori Mekah ini Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7. Sedangkan pada abad ke-13 itu Islam sudah istilahnya kuat ataupun berdiri kekuasaan politik Islam hampir di seluruh Indonesia. Itu adalah teori Mekah atau teori ketiga. Kita lanjut teori selanjutnya. Yang ketiga adalah teori Persia. Teori ini mengatakan atau berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia abad ke-13 dan pembawanya berasal dari Persia atau Iran. Jadi ini dalam teori Persia ini sama-sama mengatakan bahwasanya Islam masuk ke Indonesia itu abad ke-13. Nah, dasar teori ini apa? Bisa kalian lihat, dasar teori ini adalah kesamaan budaya Persia dengan budaya masyarakat Islam di Indonesia. Antara lain ya, satu, ini ada peringatan 10 Muharram atau Asyura atas meninggalnya Hasan dan Husain cucu Nabi Muhammad
yang sangat dijunjung oleh orang Syiah atau Islam Iran. Di Sumatera Barat peringatan tersebut disebut dengan upacara tabuik atau tabut ya. Sedangkan di Pulau Jawa ditandai dengan pembuatan bubur suro. Nah, di Indonesia atau di Sumatera, ini Sumatera Barat ya, ada perayaan tabut atau istilahnya peringatan 10 Muharram ya, pada penganut Syiah. Nah, ini sama dengan yang ada di Iran. Kemudian ada kesamaan ajaran Sufi yang dianut oleh Syekh Siti Jenar dengan Sufi dari Iran yaitu Al-Halaj. Ini juga merupakan dasar para ahli mengatakan teori Persia. Kemudian penggunaan istilah bahasa Iran dalam sistem mengejar huruf Arab untuk tanda-tanda bunyi harokat. Kemudian ditemukannya makam Maulana Malik Ibrahim tahun 1419 di Gresik. Adanya perkampungan Leran atau Lerang ya di Giri daerah Gresik. Jadi dengan adanya peristiwa seperti ini, para pencetus teori Persia mengatakan bahwasanya Islam masuk ke Indonesia itu dibawa oleh bangsa Persia atau Iran. Pendukung teori ini yaitu Umar Amir Husain. Ini Umar Amir Husain, kemudian PA Husain Jayadiningrat. Ini. Nah, ini salah satu beberapa contoh pendukung teori Persia ya. Ada batu nisan makam Malik Ibrahim di Gresik, Jawa Timur ini. Kemudian ini di Leran, Gresik tadi ya. Ini juga ada batu nisan Fatimah binti Maimun. Kita lanjutkan. Nah, dengan adanya ketiga teori ini, maka bisa kita lihat pada dasarnya masing-masing memiliki kebenaran dan kelemahannya. Maka itu berdasarkan teori tersebut dapatlah disimpulkan bahwa Islam masuk ke Indonesia dengan jalan damai pada abad ke-7 dan mengalami perkembangan pada abad ke-13. Sebagai pemegang peranan dalam penyebaran Islam adalah bangsa Arab, bangsa Persia, dan Gujarat. Jadi ketika teori itu memang mengandung kebenaran. Intinya adalah Islam sudah masuk ke Indonesia abad ke-7, kemudian mengalami perkembangan yang sangat pesat yaitu pada abad ke-13. Sedangkan yang berperan penting dalam penyebaran agama Islam di Indonesia adalah bangsa Arab, bangsa Persia, dan bangsa India atau Gujarat ya. Ini ilustrasi pada zaman dulu ya. Kita lanjutkan. Nah, di sini dikatakan bahwasanya proses masuk dan perkembangan Islam ke Indonesia pada dasarnya dilakukan dengan jalan damai melalui beberapa jalur atau saluran, yaitu melalui perdagangan, yaitu pedagang dari Arab, Persia, dan Gujarat. Nah, jadi para pedagang ini nanti berinteraksi atau bergaul dengan masyarakat Indonesia. Nah, di samping mereka berdagang, mengadakan transaksi perdagangan, hal ini juga dipergunakan mereka untuk menyebarkan agama Islam atau ajaran Islam. Nah, di sini dikatakan para pedagang itu ada yang menetap, mendirikan perkampungan. Bahkan di sini interaksinya akan semakin erat karena banyak para pedagang dari Gujarat, dari Persia, dari Arab ini yang menikah dengan wanita Indonesia. Nah, sehingga proses penyebaran Islam ke Indonesia itu semakin cepat dan berkembang. Intinya adalah masuknya agama Islam ke Indonesia itu adalah melalui jalan yang damai. Yang berperan penting adalah saluran perdagangan. Nanti juga akan ada saluran yang lain, nanti akan kita bahas selanjutnya. Kita lanjut. Nah, perkembangan Islam di Indonesia kemudian nanti menyebabkan munculnya tokoh ulama atau mubalik yang menyebarkan Islam melalui pendidikan dengan mendirikan pondok pesantren. Jadi pertama kali datang itu adalah berperan para pedagang melalui jalur perdagangan. Kemudian setelah Islam ada di Indonesia, nanti akan muncul tokoh ulama. Kemudian para tokoh ulama ini nanti mendirikan pondok-pondok pesantren, tempat menimba ilmu tentang ajaran Islam. Nah, di dalam proses
pondok pesantren ini, nanti para santri yang telah lulus dari pondok pesantren ini, mereka akan kembali ke daerahnya masing-masing. Kemudian di daerahnya masing-masing mereka menyebarkan ajaran Islam, sehingga dengan cepat Islam itu nanti akan masuk ke berbagai penjuru yang ada di Indonesia. Nah, selain perdagangan dan melalui pondok pesantren, nanti penyebaran Islam di Indonesia ini juga ada cara, yaitu melalui kesenian. Misalnya melalui pertunjukan seni gamelan atau wayang kulit. Dengan demikian Islam semakin cepat berkembang dan mudah diterima oleh rakyat Indonesia. Jadi hal ini bisa kita lihat buktinya sampai sekarang, saat ini, terutama di keraton yang bercorak Islam, ya, salah satunya yang dekat dengan kita yaitu Keraton Kasunanan Surakarta. Nah, itu ada peristiwa ataupun kegiatan yang dinamakan dengan sekaten. Sekaten itu memang tidak lepas dari pengaruh Islam. Itu sekaten diyakini dari kata syahidatin, yaitu pengucapan kalimat syahadat, syarat pertama kali orang masuk Islam. Nah, kemudian ada kesenian lain yaitu gamelan, kemudian ada wayang dalam dakwah Islam. Jadi sebelum Islam datang ke Indonesia kan masyarakat kita mayoritas memeluk agama Hindu Buddha. Nah, ketika masuk Islam di Indonesia, kemudian secara damai, kemudian banyak yang sudah memeluk Islam, untuk lebih menyebarkan lagi untuk perkembangan Islam, maka digunakanlah media wayang yang sangat familiar dengan kesenian masyarakat kita. Nah, dalam wayang ini nanti akan diselipi ya dengan adanya dakwah-dakwah tentang ajaran Islam. Nah, sekali lagi di sini proses penyebaran Islam di Indonesia atau proses Islamisasi tidak terlepas dari peranan para pedagang, mubalek atau ulama, raja bangsawan atau adipati. Nah, di Pulau Jawa, peranan mubalek dan ulama tergabung dalam kelompok para wali yang dikenal dengan sebutan Wali Songo, yang terdiri dari, bisa kita lihat satu persatu. Kita bahas intinya saja, nanti untuk secara detailnya nanti akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Yang pertama, Maulana Malik Ibrahim, dikenal dengan nama Syekh Mahribi, menyebarkan agama Islam di Jawa Timur. Kemudian ada Sunan Ampel atau Raden Rahmat, menyebarkan ajaran Islam di daerah Ampel, Surabaya. Kemudian ada yang ketiga, Sunan Bonang, adalah putra Sunan Ampel. Jadi Sunan Bonang adalah putra Sunan Ampel, memiliki nama asli Maulana Ma'adum Ibrahim, itu menyebarkan Islam di Bonang atau daerah Tuban. Kemudian yang keempat, Sunan Derajat, juga putra dari Sunan Ampel, nama aslinya adalah Sarifuddin, menyebarkan Islam di daerah Gresik atau Sedayu. Kemudian yang kelima, Sunan Giri, nama aslinya di sini disebutkan Raden Paku. Ini beliau menyebarkan Islam di daerah Bukit Giri atau Gresik. Ini semuanya adalah di 1-5 ini adalah di daerah Jawa Timur. Kemudian yang keenam adalah Sunan Kudus atau Syekh Jafar Shodiq. Ini menyebarkan ajaran Islam di daerah Kudus. Nah, di daerah Kudus ini adalah di daerah Jawa Tengah. Nanti akan berperan penting dalam masa kerajaan Demak. Nanti akan kita bahas pada materi tentang kerajaan-kerajaan Islam. Kemudian yang ketujuh adalah Sunan Kalijaga atau Kalijogo ya, dalam bahasa Jawa biasa disebut. Nama aslinya adalah Raden Masahid atau Raden Setia, itu menyebarkan agama Islam di daerah Demak. Kemudian ada kedelapan yaitu Sunan Muria, adalah putra Sunan Kalijogo, nama aslinya adalah Raden Umar Said, menyebarkan Islam di daerah Gunung Muria. Gunung Muria ini masih dalam wilayah Kudus, Jawa Tengah. Kemudian yang kesembilan adalah Sunan Gunung Jati, nama aslinya Sarip Hidayatullah, ini menyebarkan Islam di Jawa Barat atau Cirebon. Bisa kalian lihat nomor 1-5 ini daerah Jawa Timur, 6-8 adalah Jawa Tengah, dan ke-9 ini adalah di daerah Jawa Barat.
Nah, bisa kalian lihat ilustrasi gambar ini. Ini adalah para penyebar agama Islam, ini para ulama ini. Dan yang ini adalah para pedagang dari Arab, Persia, Gujarat. Jadi di samping mereka berdagang, mereka juga menyebarkan ajaran Islam. Kemudian yang bawah ini adalah yang sudah kita bahas baru saja secara intinya, yaitu adalah Wali Songo. Ini berperan penting dalam penyebaran ajaran Islam di Jawa. Bahkan nanti ada yang sampai ke luar Jawa. Ini ilustrasi Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Kalijogo, Sunan Kudus, Sunan Muria, dan Sunan Gunung Jati. Nah, kita sudah membahas beberapa hal ya. Bisa saya ulangi lagi. Yang pertama adalah tentang teori masuknya Islam ke Indonesia, kemudian siapa pembawanya, bagaimana perkembangannya di Indonesia, kemudian yang terakhir baru saja tadi kita bahas mengenai beberapa tokoh yang berperan penting dalam penyebaran agama Islam. Saya kira untuk pertemuan kali ini saya cukupkan di sini dulu. Untuk pertemuan selanjutnya setelah ini nanti kita khusus akan membahas mengenai kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Jadi sebelum kita akhiri atau saya akhiri di sini, sekali lagi dalam masa pandemi ini tetap patuhi protokol kesehatan. Tidak henti-hentinya saya mengingatkan, menghimbau kepada kalian semua untuk tetap memakai masker, mencuci tangan, kemudian jaga jarak, hindari kerumunan dan sebagainya. Semoga kita semua terhindar dari penyakit corona di dalam masa pandemi ini. Dan semoga masa pandemi ini atau virus corona ini segera hilang dari tempat kita, yaitu khususnya di Indonesia dan pada umumnya di dunia. Sekian atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.